dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Puji Syukur 533. Naik ke surga cemerlang, haleluya, Kristus Sang Raja yang menang, haleluya, di kanan Allah Bapanya, haleluya, Dialah Raja semesta, haleluya. Isi Mazmur telah genap, haleluya, Kristuslah makhluk Alkitab, haleluya. Kepada Dia diberi, haleluya, kuasa dan hormat, taat, haleluya. Kita siapkan Tuhan kasihanilah kami. Madhabak Puji Syukur 349. 349. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus kita dalam rangka perayaan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Perayaan Hari Raya Kenaikan Tuhan pertama-tama mau mengungkapkan iman gereja akan Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Ungkapan naik ke surga tentu menunjuk bahwa Yesus yang wafat dan bangkit kini dimuliakan ke tempat Allah sendiri. Dan kenaikan Yesus ke surga bukanlah sebuah perpisahan dengan kita umatnya, sebab Ia sendiri tetap hadir di tengah kita dan dalam bentuk yang berbeda dari saat ketika Ia hidup
dan berkarya bersama dengan para murid-Nya. Yesus kini hadir di tengah kita dalam macam ragam dan bentuk. Kalau kita mendengarkan nanti dalam bacaan-bacaan, khususnya dalam Injil, Yesus akan hadir dalam bentuk Roh Kudus. Ia menjanjikan Roh Kudus kepada para murid-Nya. Ia akan datang kembali dan akan menyertai sampai pada akhir zaman. Dan penyertaannya itulah kiranya tetap nyata dalam kehidupan kita masing-masing dan secara nyata lagi teristimewa dalam Ekaristi Kudus yang setiap saat kita rayakan, di mana Kristus hadir dan mempersatukan diri kita dengan dirinya sendiri. Dalam Ekaristi Kudus ini kita juga membawa segala ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah atas penyertaan dan berkat-Nya dalam hidup kita masing-masing, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan pelayanan-pelayanan kita. Juga kita ingin membawa ungkapan syukur kita bersama dengan saudara-saudari kita, khususnya Gabriel Giovanno Terix yang merayakan ulang tahunnya yang keempat, dan juga memohon pertolongan Tuhan untuk Rafael Jonathan Torix dan Mikael Geralda Torix yang akan mengikuti ujian sekolah. Semoga senantiasa dituntun, diberkati, dan diberikan kesehatan. Juga kita ingin memohonkan rahmat keselamatan bagi arwah Mama Wilhelmina Banul, kakek Anderia Susa, kakek Cornelius Kakak, dan nenek Agustina. Agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah kita menyadari salah dosa kita, mengakuinya dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah manusia pertama yang naik ke surga dan ikut serta dalam kemuliaan serta kekuasaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan naik ke surga, agar kami dapat ikut serta dalam kekuasaan yang mengalahkan maut dan dosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah jaminan bahwa kami, gerejamu, akan mengikuti kemuliaan-Mu karena Engkau kepalanya sudah mendahului masuk ke surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah
Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa pada hari ini Putra Tunggal-Mu penebus kami telah naik ke surga. Maka curahkanlah rahmat-Mu, agar hati kami pun selalu terarah ke surga. Dan bantulah kami senantiasa dalam perjuangan hidup iman kami masing-masing, agar kami dapat setia dan taat kepadamu, dan kelak juga boleh mengalami dan menikmati kemuliaan dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan Dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit?
Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa. Di atas tahtanya yang kudus, Ia bersemayam. Allah telah naik diiringi sorak-sorai.
sangkakala. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambar dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang untuk mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada zaman akhir ini, ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapuskan dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu ia dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi, saudara-saudara, berkat darah Yesus, kita sekarang dapat masuk ke dalam tempat kudus dengan penuh keberanian. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita, yakni melalui tabir yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan akan harapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Haleluya,
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya itu. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, biasanya yang terjadi dalam suatu kegiatan atau acara perpisahan bukannya sukacita yang terjadi, tetapi suatu rasa sedih karena berpisah. Ya. Atau ada perpisahan yang selalu membawa kegembiraan, sukacita, seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Saya kira tetap ada, sejauh bahwa perpisahan itu seperti yang terjadi dalam Injil hari ini. Para murid berpisah dengan Yesus. Kalau itu terjadi begitu saja, maka pasti menyisahkan atau meninggalkan kesedihan pada para murid. Dan karena itu, supaya hal itu tidak terjadi, maka dikatakan bahwa setelah Yesus bangkit, selama 40 hari dalam kemuliaannya itu, Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada para murid. Ya. Berulang-ulang kali menampakkan diri kepada para murid. Supaya apa? Lewat penampakan-penampakan itu para murid semakin diteguhkan kembali akan pengalaman-pengalaman, kisah-kisah hidup bersama dengan Yesus selama Yesus masih hidup secara jasmani.
Dan para murid diingatkan akan peristiwa atau kisah-kisah itu supaya mereka mempunyai semangat. Mereka semakin mengerti, memahami apa makna dari suatu perjuangan dan perutusan Yesus yang telah mereka jalani bersama dalam pewartaan mereka. Sehingga ketika tiba saatnya Yesus harus naik ke surga, mereka tidak merasa kehilangan dan mereka tidak bersedih, melainkan mereka sungguh tetap hidup dalam suatu semangat, sukacita, sorak-sorai, dan menjadi saksi Kristus yang sudah bangkit. Dan itu menjadi jelas dalam bacaan-bacaan sabda yang kita dengarkan pada hari ini. Baik dari bacaan pertama, bacaan kedua, mengisahkan kepada kita bagaimana peranan Roh Kudus, Roh yang dijanjikan dalam Injil juga disinggung tadi, apa yang dijanjikan oleh Allah, yakni Roh penolong, Roh penghibur, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kuasa kepada para rasul, sehingga mereka mempunyai keberanian dan terlebih kesetiaan dalam mewartakan karya penyelamatan Allah, menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Yesus terangkat ke surga bukan sekedar suatu peristiwa yang menakjubkan para murid, tetapi suatu peristiwa yang semakin meyakinkan para murid agar mereka mau menjadi saksi. Dan tentu agar mereka menjadi saksi yang benar, tekun, dan setia, maka Roh Kudus berkarya dalam diri mereka. Dan itulah yang disebut sebagai kuasa yang akan diberikan kepada mereka. Mereka diperlengkapi dengan kuasa, diperlengkapi dengan senjata, dan kuasa atau senjata yang diberikan adalah Roh Kudus. Itulah yang menjadi kekuatan para murid, sehingga mereka meskipun terpisah dari Yesus yang terangkat ke surga, secara fisik mereka terpisah, tetapi justru di sanalah dikatakan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita dan senantiasa berada di dalam bait Allah, memuliakan Allah. Karena Roh Kudus yang menuntun mereka menjadi senjata bagi mereka dan sekaligus menjadi kekuasaan bagi mereka dalam menjalankan tugas perutusan sebagai saksi Allah, saksi tentang kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Yesus naik ke surga. Dalam pengantar tadi dikatakan bahwa menunjukkan bahwa bukan sekedar Yesus bangkit, tetapi kini dimuliakan ke tempat Allah sendiri. Kenaikan Yesus ke surga adalah pemuliaan Yesus itu sendiri. Dimuliakan ke tempat Allah. Dan itu juga mau menunjukkan kepada kita bahwa sebagaimana Yesus yang dimuliakan ke tempat Allah,
demikian juga kelak ketika kita sungguh setia dan taat menjadi saksinya, percaya kepadanya, juga dimuliakan ke tempat Allah. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, hal ini juga membuat para murid atau menjadikan para murid bersemangat, berani dan bersukacita, bersorak-sorai senantiasa menjadi saksi Kristus yang telah bangkit itu. Roh Kudus dijanjikan oleh Allah dalam diri atau dalam nama Kristus kepada para murid. Dan Roh Kudus yang telah memberi semangat kepada para murid untuk bersaksi adalah Roh Kudus yang juga telah menyertai perjalanan hidup gereja hingga pada saat ini. Kenapa? Karena dalam roh yang sama, roh yang menuntun para murid untuk bersaksi, roh yang telah menuntun para murid pada kebenaran dalam kesaksian itu, juga roh yang menuntun orang-orang yang mendengarkan kesaksian itu untuk mau percaya akan kesaksian itu. Dan roh yang sama pula telah menuntun gereja hingga saat ini. Dan roh yang sama pula lah yang akan tetap menuntun gereja hingga pada akhir zaman. Dan itu telah dinyatakan oleh Yesus bahwa Ia akan menyertai gerejanya hingga akhir zaman. Kapan itu? Kalau kita mendengarkan dalam sabda tadi, Yesus sendiri mengatakan, tidak perlu kamu tahu saatnya, kapan itu, sampai akhir zaman kapan itu. Tidak perlu kamu tahu. Yang perlu kamu persiapkan adalah bagaimana kamu dalam roh itu sungguh mau dengan taat dan setia mengimani Allah dan memberi kesaksian tentangnya akan karya penyelamatan yang telah Ia bawa ke tengah-tengah umat manusia, yakni bahwa Ia akan memberikan kehidupan kekal, menjanjikan kehidupan dalam kemuliaan Allah bagi setiap orang yang sungguh mau dengan setia, taat, percaya kepadanya. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sabda-sabda Allah yang kita dengarkan ini dalam rangka merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan sungguh semakin juga meneguhkan kita, membangkitkan semangat bagi kita masing-masing, dan terlebih membangkitkan sukacita dalam diri kita menjalani hidup kita dalam iman kepada Allah, dan sekaligus memberanikan kita untuk tetap mau menjadi saksi akan kebangkitan Kristus. Dan dengan demikian, sebagaimana Kristus yang diangkat pada kemuliaan Allah, demikian juga kita kelak dimuliakan ke tempat Allah sendiri. Semoga demikian. Amin. Kita teguhkan iman kepercayaan kita bersama lewat syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari Tuhan kita Yesus Kristus sekarang sudah hidup dalam kemuliaan Bapa. Dia melihat apa yang kita butuhkan di sini dan merasakan apa yang kita rasakan karena dia pernah mengalami menjadi manusia seperti kita. Maka marilah berdoa kepadanya, utuslah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Utuslah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin serta warga gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin dan warga gereja menerima dan melaksanakan perutusan mereka, mewartakan kabar baik kepada semua bangsa dan budaya. Marilah kita berdoa, utuslah roh-Mu ya Tuhan. Bagi umat yang memandang ke surga dan berharap atas pertolongan Allah, ya Bapa, semoga doa umat yang berharap kepadamu didengarkan dan semoga mereka melibatkan diri pula untuk menunjukkan belas kasihan dan kebaikan terhadap sesama. Marilah kita berdoa, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terlibat dalam aksi sosial baik melalui LSM maupun melalui seksi sosial paroki, ya Bapa, semoga para aktivis sosial bekerja dengan tidak kenal lelah untuk memperjuangkan keadilan sejati bagi semua orang, bahkan yang terkecil sekalipun, dalam semangat kerukunan dan cinta kasih. Marilah kita berdoa, bagi mereka yang menghadapi saat akhir hidupnya, ya Bapa, semoga mereka yang akan Kau panggil, Kau perkenankan bergabung dengan Yesus Tuhan kami yang pada hari ini diangkat ke surga, ke rumah-Mu ya Bapa, dan semoga mereka mendapat bagian dalam kemuliaan-Nya. Marilah kita berdoa, bagi jemaat-jemaat Kristiani, ya Bapa, semoga Kristus hidup di tengah-tengah kami dan memberikan roh-Nya kepada kami untuk saling mendukung dan menumbuhkan dalam harapan serta semangat pelayanan. Marilah kita berdoa, sejenak ke dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita, sembari mengingat mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepadanya. Kita juga bersyukur bersama dengan anak kekasih Gabriel Giovanno Torix yang merayakan ulang tahunnya yang keempat. Syukur pujian kami aturkan kepadamu Bapa yang maha baik atas rahmat kehidupanmu yang telah Engkau nyatakan bagi hamba-Mu anak kekasih Gabriel Giovanno Torix, dan Engkau telah menuntun menyertainya dengan penuh kasih hingga pada usianya yang keempat tahun. Kami yakin dan percaya bahwa karena kasih-Mu, Engkau pun akan tetap menuntunnya dalam kasih itu, agar ia dapat menjalani kehidupannya bertumbuh dalam kebenaran dan kasih-Mu, dan kelak boleh sungguh menjadi anak-anak
yang Engkau kasihi. Dan kami juga mohon semoga Engkau tetap memberikan kekuatan dan kesehatan, mendampinginya lewat orang tuanya. Maka berkati pula orang tuanya dengan kebijaksanaan-Mu, agar mereka dapat dengan bijaksana mendidik, mendampingi, membesarkan anak ini, sehingga juga melalui pendidikan dan pendampingan orang tua, mereka semakin mengenal kasih-Mu. Marilah berdoa kepadanya, utuslah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Juga kami mohon pertolongan dan belas kasih-Mu bagi saudara-saudari kami, anak-anak kami yang akan mempersiapkan diri mengikuti ujian sekolah, terlebih bagi anak kekasih Rafael Jonathan Torix dan juga Mikael Geraldo Torix. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, memberikan pikiran yang jernih agar mereka sungguh dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk dapat pula mengikuti ujian dengan baik, dengan hasil yang baik pula untuk mereka jadikan sebagai persiapan-persiapan membangun hidup mereka yang lebih baik. Marilah berdoa kepadanya. Utuslah Roh-Mu pada kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga memohon rahmat keselamatan bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, khususnya Mama Wilhelmina Banul, Kakek Anderia Susa, Kakek Cornelius Kakak, dan Nenek Agustina. Engkau membuka pintu surga bagi setiap orang yang sungguh percaya kepadamu. Mereka telah berusaha untuk mempercayakan seluruh hidup mereka dalam tangan kuasa-Mu, dan dengan segala harapan dan kerinduan agar mereka pun boleh menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Maka kiranya Engkau menganugerahkan rahmat kehidupan kekal dan menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami juga mohon pertolongan dan tuntunan serta berkat-Mu bagi mereka dalam hidup pekerjaan dan pelayanan mereka, juga dalam keluarga masing-masing. Marilah berdoa kepadanya, utuslah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kepadamu telah diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Berkat Roh-Mu, hiduplah dalam diri kami, supaya kami dapat menjadi sabda-Mu dan kehadiran-Mu bagi dunia ini. Karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Nyanyian persiapan persembahan, puji syukur nomor 384. 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Kita nyanyikan puji syukur 379. 379.
sambutlah tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaatmu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban ini pada perayaan kenaikan Putramu yang menakjubkan. Kami mohon semoga berkat pertukaran yang amat kudus ini, kami turut bangkit menuju sukacita surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, naik ke surga tertinggi. Sementara para malaikat memandang dengan kagum. Dialah pengantara Allah dan manusia, hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga, bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami, anggota-anggotanya, percaya dan penuh harapan mengikuti Dia kepada kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah
kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
nyanyian komuni dari Puji Syukur 532. 532. Yesus terangkat ke surga, naik ke tahta Bapanya. Para malaikat menyembah sambil berlagu nan merdu, Hosana. Agunglah namanya, sembahlah Sang Raja penakluk nan jaya. Marilah bersujud dan tunduk padanya. Pujilah Sang Kristus, pujilah namanya. Yesus mengucap janjinya, kamu takkan kutinggalkan. Jangan sedih hai umatku, akan datang Roh penghibur. Hosana, agunglah namanya, sembahlah Sang Raja penakluk nan jaya. Marilah bersujud dan tunduk padanya. Pujilah Sang Kristus, pujilah namanya. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan kenaikan Putra-Mu ke surga untuk membuka jalan keselamatan bagi kami. Semoga kami setia dalam pesiarahan hidup kami di dunia ini dan selalu mengikuti jejaknya, sehingga suatu saat nanti Kau perkenankan memandang wajah-Mu dalam keabadian dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mengakhiri seluruh rangkaian perayaan kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.